inginkan, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu. Jangan salah paham. Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang ngaku Habib di Indonesia. Bukan begitu, nggak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu, bahwa yang mengaku Habib di Indonesia itu palsu. Nggak ada. Menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan dalam kitab Nasab. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh. Ilmiah. Kamderan ngadukung Kiai Haji Imaduddin lamun tes DNA. Setuju, memang harus tes DNA biar tidak ragu. Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo, biayanya ada yang bayar, biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar fahuwa ihda min thalath, imma munafik, ya, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak, kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku, dan tidak tahu kemuliaan serta hak di sini maksudnya kemuliaan, keistimewaan, keagungan daripada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabatku. Jadi intinya tidak mengakui, tidak tahu tentang, tidak tahu berarti kan dia harusnya tahu dong. Nah tapi ini dia nggak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan beliau-beliau, ya, para anak cucu Rasulullah dan para sahabat. Maka ini orang yang tadi ini yang mengingkari, yang tidak tahu, ya, yang mengingkari, yang tidak tahu keturunan Rasulullah dan para sahabat, tidak tahu keutamaannya, mengingkari keutamaannya, tidak tahu aja udah seperti ini, apalagi mengingkari, kan begitu. Maka dia termasuk
satu dari 3 golongan. Imam munafik, ya, dia itu orang munafik, atau dia itu anak hasil zina, atau dia itu yakni min ghairi tuhurin, atau dia anak yang orang tuanya dulu, ayahnya bersetubuh dengan ibunya, ibunya dalam keadaan haid. Jadi gampang kalau ada orang benci sama anak cucu Rasulullah, benci sama sahabat, ya antara 3 ini. Kalau nggak munafik, anak hasil zina, kemudian anak haid. Nah, tes DNA. Anak zina apa bukan? Kalau benar ternyata anak zina, oh berarti benar pembenci. Berarti benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau udah benar bahwasanya dia itu termasuk daripada orang yang mengingkari keutamaan yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau munafik kan nggak mungkin bisa dites DNA. Tapi coba tes saja, anak hasil zina apa bukan? Nah, kalau udah ketahuan tesnya 2 syarat tadi. Ayo, anak tes DNA. Ini orang mau adu domba. Terus udah ada pakai bahasa apa lah? Bahasa sekarang udah dipakai, ada bahasa Kiai Pribumi. Wah. Kiai Pribumi sama Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa. Jadi kalau ada yang minta tes DNA 2 syarat tadi ya. 1, bisa ente gali Rasulullah untuk ambil darahnya. Karena untuk mencocokkan sampel kan. Atau gali nggak usah jauh-jauh Rasulullah. Gali magamnya Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirullah bin Isa Rumi. Tapi kalau kebanyakan yang Anda lihat, ya itu tadi. Yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau Anda sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagoba. Anda tidak perlu menjelaskan siapa diri Anda. Pergi ke Robito, pergi ke Nagoba, tanya aja sana. Nasabnya Bahar bin Smith. Kalau mau Anda tunjukin yang di rumah kebesaran, nggak pada bisa baca, ntar pada kejang-kejang lagi. Paham? Iya. Ya ini apa tadi? Yang mana tadi Anda ngomong tadi? Apa? Bukan Zuhra barusan tadi. Nah, Kiai Pribumi udah ada bahasa kami pribumi. Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1, Minahasa. 2, Sanger, Talaut. 3, Ternate. 4, darah Flores. 5, Buton. 6, darah Bajo. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Terus mau bilang-bilang pribumi-pribumian? Hah? Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Anak punya ibu asli Indonesia. Ahwal. Darah Minahasa, darah Sanger, darah Ternate, darah Bajo, darah Buton, darah Flores. 6 darah Indonesia Timur dalam tubuh anak. Terus mau pakai bahasa Kiai Pribumi apa? Nggak usah, jangan kayak begitu. Jangan ya ini selama ini anak ngebantah pakai dalil, anak bantah pakai dalil. Pernyataan kalau mau hina anak, caci maki anak silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sentuh, berani-berani sentuh habaib. Walaupun nggak ada habaib yang bersuara tentang ini, tetap Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah nggak bersuara, Bahar bin Smith bakal bersuara.
Ana walaupun ana sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Mau pakai kitab, ayo. Malah ada lagi siapa itu? Gak tahu siapa itu. Di Tangerang apa di mana itu? Ngajak perang. Ya Allah ya Rabbi. Woi, kita orang ini nggak pernah mau cari musuh. Kalau di Sulawesi kita orang punya peribahasa, musuh tidak ku cari, musuh datang haram ku lari. Kita orang tidak bakal memerangi sebelum diperang. Tapi kalau mau nantang kita orang perang, kita tunggu. Ya. Paham? Hah? Ana nggak perlu, ana sendiri. Ana bukan mau bawa masa, bawa apa enggak. Sendiri. Ana kan memberikan, ana membantah si Imaduddin pakai dalil. Ana juga pakai dalil. Ada yang nggak terima, ada yang kalau saya cucu Wali Songo, saya mau ente cucu Nabi Ibrahim kek, mau ente cucu Nabi siapa kek, benar-benar salah, nggak ada urusan. Paham? Dan ana tidak menafikan ada juga memang habaib yang buruk ada, tapi tetap nggak bisa ente ilangin habibnya. Mau itu habib ahli maksiat kayak sama kayak orang nanya, "Beb, gimana tentang Habib Zain Kribo?" Ya walaupun dia begitu modelnya, ya tetap dia habib. Terus bagaimana? Walaupun begitu modelnya, ya habibnya nggak hilang lah. Ana tidak menafikan. Ya banyak habib-habib yang suka maksiat, suka berbuat dosa, banyak. Makanya kan Anda bilang, kalau memang ente benar-benar cinta sama Habib, cinta sama keturunan Rasulullah, kalau ngelihat Habib yang nggak benar, tegur, nasihati. Itu baru ente cinta sama Rasulullah. Tapi kalau ente biarkan dengan, wah, anak takut kualat. Kalau ente biarin, anak takut kualat begini-begini. Nah, ente mengkhianati Rasulullah, itu namanya. Nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus, nasihatin. Itu nggak usah pakai cara ana kalau nasihatinnya beda. Ana ya emang orangnya begini kan. Woi kau, orang begini terus mau dibikin sok-sok lembut gitu anak kalau. Ana bukan orang munafik yang dul wajhen, dua muka, depan beda belakang beda. Enggak, ana ya begini ana begini jadi diri ana sendiri. Paham? Paham ya? Akhir. Khalas pakar. Ya semuanya, insyaallah ketemu lagi. Insyaallah ada waktu kita live lagi ya. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar dengan menghina, mencaci, memaki ana, silahkan hina, caci, maki ana sesuka ente orang. Ya, hina, caci, maki ana sesuka hati orang, sesuka ente orang. Ada yang menghina, mencaci, memaki ana dengan berharap ana membalasnya, ana bikin video, ngarep banget ya. Biar viral ya, biar dikenal ya. Nggak. Hina ana, caci ana, maki ana. Ya, sebab ana tahu dari situ ente cari makan. Ya, tapi kasihan ente nyari makan dari perkara-perkara yang haram, kasihan anak ente orang, ya. Ya akhir. Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa.
Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya Anda yang bayar. Biayanya Anda yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.